Soal nomor 20. Dan untuk adik-adik yang belum menonton pembahasan soal nomor 1 sampai nomor 19, untuk link videonya ada di deskripsi video ini. Nah, untuk soal nomor 20, perhatikan gambar berikut. Pertanyaannya, gambar di atas merupakan gerakan elakan titik. Sebelum Kak Evan menjawab soal ini, Kak Evan akan memberikan gambar untuk tiap gerakan elakan pada pencak silat. Nah, untuk gambarnya ini dia. Pada soal nomor 20, ini merupakan gambar dari elakan samping. Jadi jawabannya ada di pilihan C. Soal nomor 21, teknik tendangan mengarah ke depan yang sifatnya mendorong ke sasaran dada dengan perkenaan telapak kaki penuh adalah tendangan titik. Adik-adik, sebelum Kak Evan menjawab soal nomor 21, Kak Evan akan memberikan gambaran beberapa tendangan yang ada di pencak silat. Ada tendangan lurus, tendangan tusuk, tendangan jejak, dan tendangan T. Bagaimana untuk gambarnya? Nah, ini dia. Jawaban soal nomor 21 itu berada di pilihan C, yaitu tendangan jejak. Soal nomor 22, pembelaan yang dilakukan dengan cara mengadakan kontak langsung dengan serangan yang dilancarkan oleh lawan disebut titik. Adik-adik diingat untuk jawaban soal nomor 22 itu adalah menangkis. Ada di pilihan C. Kemudian soal nomor 23, lompat kangkang, headstand, dan guling lenting termasuk dalam latihan senam titik. Nah, untuk gambar dari lompat kangkang, headstand, dan guling lenting, ini dia. Sedangkan untuk jawabannya, lompat kangkang, headstand, dan guling lenting itu termasuk dalam latihan senam lantai. Ada di pilihan A. Nomor 24, gerakan berguling dapat melatih kelenturan otot titik. Adik-adik perlu diingat untuk gerakan guling itu dapat melatih kelenturan otot bahu dan punggung. Jawabannya ada di pilihan B. Soal nomor 25, perhatikan gerakan-gerakan berikut. Pertanyaannya, gerakan-gerakan cabang olahraga senam ditunjukkan nomor titik. Nah, untuk nomor 1, sikap lilin ini merupakan gerakan dalam cabang olahraga senam. Jadi betul. Kemudian lari secepat-cepatnya. Ini bukan ya, berarti salah. Sikap kayang, betul. Dan sikap kapal terbang juga betul. Jawabannya ada di pilihan B, 1, 3, dan 4. Soal nomor 26, gerakan meroda bertumpu pada titik. Nah, adik-adik pengen tahu kan gimana sih gerakan meroda itu? Nah, untuk gambarnya ini dia. Gerakan meroda bertumpu pada kedua tangan. Jadi jawabannya ada di pilihan A. Soal nomor 27, gerakan berputar seperti roda baling-baling ke arah samping dengan tumpuan kedua tangan dan kaki. Jadi kedua tangan dan kaki bergerak berurutan ke arah atas dan ke arah bawah. Disebut gerakan titik. Untuk soal nomor 27 itu merupakan gerakan meroda. Jawabannya ada di pilihan C. Soal nomor 28, Vino melakukan gerak senam dengan posisi awal, tidur terlentang, badan, kaki, dan tangan lurus di samping badan. Vino melakukan gerakan titik. Nah, adik-adik, untuk gerakan yang dilakukan oleh Vino yaitu gerakan guling lenting. Jawabannya ada di pilihan C. Dan seperti apa sih gerakan yang dilakukan oleh Vino? Ini dia untuk gambarnya.
Soal nomor 29, berikut ini senam lantai yang menggunakan alat adalah titik-titik-titik. Adik-adik diingat untuk senam lantai yang menggunakan alat itu adalah lompat jongkok. Jawabannya ada di pilihan B. Nomor 30, gambar di atas menggunakan teknik tendangan titik-titik-titik. Nah, untuk gambar seperti ini yang ada pada nomor 30, ini sudah Kak Evan jelaskan pada nomor sebelumnya ya. Dan ini merupakan teknik tendangan T. Jawabannya ada di pilihan D. Nomor 31 dan 32. Untuk jenis soalnya yaitu berbentuk isai. Nomor 31, gerak melompat seperti gerakan katak disebut titik-titik-titik. Adik-adik diingat ya, untuk gerakan lompat seperti katak ini namanya loncat katak, atau bahasa lainnya adalah frog leaps. Kemudian nomor 32, tugas seorang pemukul dalam permainan kasti setelah berhasil memukul bola adalah titik-titik-titik. Nah, jawabannya yaitu berlari dari satu pos ke pos yang lain hingga berlari kembali ke ruang bebas. Nomor 33 dan 34. Garis belakang sebagai batas servis dalam permainan bola voli disebut titik-titik-titik. Diingat ya jawabannya adik-adik, untuk garis belakang sebagai batas servis dalam permainan bola voli itu namanya garis serang. Kemudian nomor 34, bola tangan dimainkan dengan bola berukuran titik-titik-titik. Nah, untuk ukuran bola ini berbeda antara putra dan putri. Kak Evan tulis terlebih dahulu untuk ukuran putra adalah 58 sampai 60 cm untuk kelilingnya. Kemudian untuk ukuran bola putri yaitu 54 sampai 56 cm. 35, saat melakukan elakan harus memperhatikan arah titik-titik-titik. Adik-adik diingat saat kamu melakukan elakan harus memperhatikan arah sesuai dengan arah 8 dari mata angin. Kemudian nomor 36, pencak silat merupakan seni bela diri dari Indonesia yang telah ada sejak dulu dan merupakan warisan nenek moyang secara turun-temurun. Nomor 37, gerakan-gerakan yang bertujuan untuk menyerang adalah titik-titik-titik. Diingat ya adik-adik, untuk gerakan-gerakan yang tujuannya untuk menyerang itu adalah gerakan bandul. Nomor 38, perhatikan gerakan tendangan berikut. Silakan adik-adik dibaca terlebih dahulu dari nomor 1 sampai nomor 3. Pertanyaannya, gerakan di atas merupakan gerakan tendangan titik-titik-titik. Jawabannya itu adalah gerakan loncat indah. Dan untuk gambarnya itu sudah ada di pembahasan video sebelumnya. Nomor 39, matras merupakan alat bantu dalam cabang olahraga titik-titik-titik. Adik-adik diingat untuk matras itu adalah alat bantu yang digunakan dalam cabang olahraga senam lantai. Kemudian soal nomor 40, sikap awal gerakan meroda adalah berdiri tegak, kaki mengangkang selebar bahu, dan kedua tangan lurus ke atas, serta badan menghadap ke samping.